fenomena tersebut menarik untuk dianalisis. Yang pertama, PHK di PT Sritex menyebabkan penurunan pendapatan rumah tangga yang berdampak langsung pada pola konsumsi. Yang kedua, rumah tangga harus menyesuaikan prioritas konsumsi akibat keterbatasan anggaran. Yang ketiga, fenomena ini menunjukkan perilaku konsumen dalam kondisi ketidakpastian seperti mengurangi dan menunda konsumsi. Yang keempat, relevan untuk memahami adaptasi rumah tangga terhadap perubahan pendapatan secara tiba-tiba. Kemudian adanya tujuan analisis. Yang pertama itu mengkaji dampak PHK terhadap penurunan daya beli rumah tangga. Yang kedua, mengidentifikasi pergeseran prioritas konsumsi dari non-primer dan kebutuhan pokok. Yang ketiga, menganalisis strategi bertahan hidup keluarga dalam menjaga konsumsi. Yang keempat, menilai dampak penurunan konsumsi terhadap UMKM dan pasar lokal terhadap PT Sritex. Oke, selanjutnya ada deskripsi kasus. Nah, yang pertama, PT Sritex Rezeki Isman Tbk atau yang disebut Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar di Pulau Jawa Tengah. Dinyatakan pilot pada awal 2025 lalu yang memburuknya kondisi keuangan. Nah, perusahaan ini menghentikan seluruh operasional produksi per 1 Maret 2025 dengan pengelolaan diambil alih oleh kurator pengadilan niaga. Lalu dampaknya yaitu sebanyak 10.965 karyawan mengalami PHK secara bertahap selama Januari sampai dengan Februari 2025 di berbagai unit Sritex Group. Lalu tekanan industri tekstil nasional seperti persaingan produk impor murah, tingginya biaya produksi, dan menurunnya permintaan serta memperburuk kondisi perusahaan. Lalu PHK saat ini berdampak luas pada perekonomian rumah tangga pekerja dan perekonomian modal di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Untuk permintaan dan penawaran, untuk permintaan ketika terjadi PHK massal secara otomatis income atau pendapatan yang siap dibelanjakan rumah akan menurun drastis atau hilang. Pendapatan adalah penggerak urusan permintaan. Berdasarkan hukum permintaan, saat pendapatan turun, rumah tangga akan memprioritaskan kebutuhan pokok dan memangkas habis permintaan pada barang mewah atau barang sekunder, misalnya yang tadinya daging ayam sekarang beralih ke tempe atau mie instan karena keterbatasan anggaran. Dan untuk penawaran, Sritex bukan cuma pabrik tapi pusat ekosistem ekonomi. Ketika 10.000 orang tidak lagi punya gaji, pasar di sekitar pabrik, UMKM, warung makan atau kos-kosan juga kena imbasnya. Kasus ini fokus di konsumsi, namun PHK juga punya efek ke penawaran. Ketika permintaan rumah tangga turun drastis atau agregat mikro, produsen akan melihat stok barang menumpuk. Akibatnya, produsen akan menurunkan jumlah penawaran atau ikut memangkas biaya produksi. Melihat konsumsi yang lesu, produsen cenderung mengurangi jumlah barang yang ditawarkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Mengenai perilaku konsumen dan produsen, yang pertama perilaku produsen. Produsen bertujuan memaksimalkan keuntungan. Kasus Sritex adalah contoh di mana perusahaan gagal mencapai titik ikhlas hingga menyentuh titik tutup usaha. Sritex kehilangan kemampuan untuk membiayai operasional berdasarkan konsep skala ekonomi. Saat produksi turun drastis, biaya rata-rata per unit justru membengkak, membuat perusahaan tidak kompetitif. Keputusan shutdown secara ekonomi, jika pendapatan yang diterima tidak mampu menutup biaya variabel seperti listrik dan upah minimum, maka pilihan paling rasional bagi produsen adalah berhenti beroperasi untuk meminimalisir kerugian yang lebih besar. Yang kedua, perilaku konsumen.
dalam pendapatan. Ketika gaji dari Sritex hilang, keputusan mereka bukan lagi soal mau beli apa hari ini, tapi apa yang bisa kita korbankan supaya besok tetap bisa makan. Untuk mempertahankan tingkat kepuasan atau utility yang minimal agar tetap bisa hidup, buruh akan beralih dari barang normal ke barang inferior. Contohnya, jika mereka mengonsumsi protein dari daging, sekarang mereka beralih ke tempe atau mie instan. Lalu ini ada biaya produksi, yaitu kasus PT Sritex Thailand ini mengakibatkan PT Sritex bangkrut dan mem-PHK karyawannya sekitar 10.000 karyawan. PT Sritex memiliki jumlah hutang yang besar. Seluruh hutang PT Sritex adalah sebesar 29,88 triliun per Januari 2025. Dari hutang tersebut, mereka membutuhkan pemasukan yang besar untuk dapat membayar hutang-hutang tersebut. Biaya produksi yang tinggi juga menjadi beban bagi PT Sritex, sehingga mereka perlu meningkatkan penjualan dan pendapatan untuk menutupi biaya-biaya tersebut dan membayar hutangnya. Berikutnya ada dampak, yaitu yang pertama ada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga yang merupakan pendorongan pertumbuhan ekonomi Indonesia 24,04% pada 2024 berpotensi menurun. Yang kedua ada efek domino. Penutupan Sritex dapat berdampak pada sektor bisnis lain di sekitar produk pabrik seperti transportasi, UMKM, penyedia jasa pos bagi karyawan. Yang ketiga ada pengurangan pendapatan negara, yaitu penutupan Sritex berpotensi mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak seperti pajak penghasilan badan usaha dan karyawan dan pajak pertambahan nilai dari aktivitas perdagangan. Yang terakhir ada pembelajaran yang diambil dari kasus PHK besar-besaran di PT Sritex dapat dipelajari bahwa penurunan pendapatan akibat kehilangan pekerjaan berdampak langsung pada pola konsumsi rumah tangga. Rumah tangga menjadi lebih selektif dalam membelanjakan uang dengan memprioritaskan kebutuhan pokok dan mengurangi pengeluaran yang kurang penting. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pendapatan sangat mempengaruhi keputusan konsumsi sesuai dengan konsep ekonomi mikro. Selain itu, kasus ini mengajarkan bahwa dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti, rumah tangga perlu bersikap lebih rasional dan adaptif dalam mengelola anggaran. PHK bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada stabilitas ekonomi rumah tangga secara keseluruhan, sehingga penting dipahami dari perspektif ekonomi mikro. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.